Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Bunda. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih belajar di tema 5, yaitu menumbuhkan sikap menghargai jasa pahlawan. Alhamdulillah, pada minggu ini kita sudah masuk ke subtema 2, yaitu pahlawanku kebanggaanku. Sudah siap belajar? Materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama, mengetahui informasi tentang perjuangan pahlawan nasional. Yang kedua, menyimpulkan sifat-sifat cermin. Yang ketiga, mengidentifikasi peninggalan kerajaan Islam. Yang keempat, membaca teks tentang pemuda berprestasi. Dan yang terakhir, menyanyi dengan nada dan tempo yang benar. Nah, sudah siap belajar? Jangan lupa, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang kalian buka buku tematiknya halaman 63. Di sana ada teks bacaan yang berjudul Kapiten Patimura. Nah, kabarnya Patimura itu adalah keturunan bangsawan dan memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Nah, itulah kenapa Patimura diberikan nama atau gelar kapiten yang artinya itu adalah pemimpin. Nah, sekarang kita sama-sama baca teks Kapiten Patimura. Kapiten Patimura. Pada tahun 1816, pihak Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Belanda. Belanda bersikap sewenang-wenang, kekayaan alam Maluku dikuras, rakyat dipaksa kerja rodi. Melalui VOC, Belanda menerapkan kebijakan politik monopoli perdagangan, pajak atas tanah, pemindahan penduduk, serta pelayaran hongi. Pelayaran hongi adalah pelayaran bersenjata lengkap yang dilakukan VOC untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, sehingga memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada VOC. Kebijakan itu tentu makin memperburuk kondisi perekonomian rakyat setelah lepas dari penguasaan Inggris. Nah, kalian pasti baru mengenal VOC ya. VOC itu adalah serikat atau gabungan dari para pedagang yang dibentuk oleh Belanda. Tujuannya itu untuk memonopoli perdagangan antara Asia dan Belanda. Rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata untuk berperang melawan penjajah Belanda pada tahun 1817. Para raja, para kapiten, pemimpin adat, dan rakyat mengangkat Kapiten Patimura sebagai panglima perang karena pengalaman dan sifat-sifat kesatria yang dimilikinya. Sebagai pemimpin, dia berhasil mengordinasi raja-raja dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Kewibawaannya dalam kepemimpinan diakui luas oleh masyarakat. Dalam perjuangan menentang Belanda, Patimura juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Rakyat berhasil merebut benteng Durstede di Saparua. Residennya yang bernama Van de Breck terbunuh. Perlawanan meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Berulang kali Belanda mengerahkan pasukan untuk menumpas perlawanan rakyat Maluku, tetapi berulang kali pula Belanda mendapat pukulan berat. Karena itu, Belanda meminta bantuan dari pasukan yang ada di Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan perlawanan rakyat Maluku terdesak. Perang Patimura yang berskala nasional itu dihadapi Belanda dengan kekuatan militer yang besar dan kuat di bawah pimpinan Laksamana Buikes, salah seorang komisaris jenderal Belanda.
Untuk mengakhiri Perang Pattimura, Belanda menggunakan politik adu domba, tipu muslihat, dan bumi hangus. Akhirnya, Pattimura dan kawan-kawan tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, mereka menjalani hukuman mati di tiang gantungan dan gugur sebagai pahlawan yang gagah berani. Untuk mengenang jasa dan pengorbanannya, Kapten Pattimura dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Kegigihannya dalam berjuang melawan penjajah merupakan pelajaran berharga bagi generasi penerus bangsa. Nah, setelah membaca cerita kepahlawanan yang barusan, kalian sedikitnya mengetahui ya beberapa riwayat hidup tentang Pattimura dan perjuangannya melawan penjajah. Nah, kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat cermin. Nah, sekarang kita kenali dulu ya tentang pemantulan cahaya. Dalam keadaan gelap, kita tidak bisa melihat benda. Kenapa? Hal itu disebabkan karena tidak ada cahaya yang dipantulkan benda ke mata kita. Nah, kita bisa melihat benda itu terjadi karena cahaya mengenai suatu benda, kemudian benda itu memantulkan cahaya tersebut ke mata kita. Contoh nih ya, misalkan suatu sinar datang mengenai suatu benda atau bidang datar ini ya. Nah, benda tersebut mengeluarkan sinar pantul. Nah, sinar inilah yang mengenai mata kita sehingga kita bisa melihat benda tersebut. Seperti itu. Nah, dalam pemantulan berlaku hukum-hukum tertentu sebagai berikut ya. Pertama, sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, yang kedua, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada sebuah bidang datar. Nah, itu adalah posisi di mana sinar datang dan mengenai suatu benda atau bidang datar. Itu ada bidang datar yang ditandai dengan huruf D. Nah, sinar datang yang mengenai bidang datar akan mengeluarkan sinar pantul. Nah, itu ditandai dengan garis C. Terus garis normal itu fungsinya apa? Nah, kita lihat ya, garis normal itu yang ditandai dengan huruf B. Garis yang berwarna merah. Nah, garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan permukaan benda atau bidang datar. Nah, fungsinya itu untuk mempermudah kita dalam menggambarkan sinar datang dan sinar pantul. Nah, biasanya garis normal ini berada di tengah-tengah di antara sinar datang dan sinar pantul. Seperti itu. Nah, siapa sih di sini yang belum tahu cermin? Cermin sudah tidak asing lagi ya bagi kita, bagi umat manusia. Nih, jika kita hendak pergi ke sekolah, kalian pasti merapikan baju ya. Merapikan baju biasanya di mana? Pasti di depan cermin. Berdandan juga nih untuk perempuan. Merapikan kerudung, pasti juga di depan cermin. Nah, berarti cermin itu tidak lepas ya dari kehidupan sehari-hari kita. Nah, cermin adalah sebuah benda dengan permukaan yang dapat memantulkan bayangan dengan sempurna. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Nah, cermin datar adalah cermin yang bagian permukaannya datar. Contohnya adalah cermin rias.
Cermin datar memiliki bentuk yang datar atau rata sehingga bayangan yang dihasilkan tidak akan melengkung. Bayangan cermin datar memiliki sifat tegak, maya, dan sama besar. Maya itu artinya tidak nyata karena berupa bayangan jadi disebutnya maya. Cermin datar digunakan untuk melihat objek dengan bentuk yang sama. Contohnya digunakan sebagai cermin di rumah. Cermin datar digunakan untuk berhias atau berdandan. Selanjutnya adalah cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang bagian pemantulnya berupa cekungan. Nah, permukaan cermin yang melengkung itu seperti bagian dalam bola. Jadi, permukaannya melengkung ke dalam. Nah, cermin cekung ini digunakan untuk melihat benda jauh agar terlihat dekat. Biasanya digunakan pada sebuah teropong. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen dan disebut juga cermin positif. Cermin ini memiliki nama lain yaitu konkav. Ciri-ciri dari cermin cekung ialah cermin cekung mengumpulkan sinar cahaya dan bersifat dua macam, yakni maya dan nyata, tergantung pada jarak dan letak benda atau objek yang ditiru di depan cermin tersebut. Nah, cermin cekung berfungsi sebagai reflektor. Sebagai reflektor ini untuk memantulkan cahaya ke arah yang kita inginkan. Biasanya ada pada lampu kendaraan atau lampu senter. Dilanjutkan dengan cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang bagian pemantulnya atau permukaannya berupa cembungan, seperti bagian luar bola. Bayangan cermin cembung memiliki sifat maya, tegak, dan diperkecil. Nah, cermin cembung ini digunakan untuk melihat objek dengan efek diperkecil, sehingga objek yang dapat dilihat menjadi lebih luas. Nah, cermin cembung biasanya banyak dipakai pada spion mobil atau spion motor. Itu fungsinya untuk mengawasi jalan yang berada di belakang. Jadi kita bisa melihat jalan secara keseluruhan. Nah, yang kedua biasanya itu selalu ada di supermarket. Nah, itu fungsinya untuk mengawasi barang dagangan. Dan juga biasanya suka ada di tikungan jalan. Nah, itu fungsinya untuk mengawasi kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Nah, seperti yang kita tahu, pada zaman dahulu Indonesia memiliki banyak sekali kerajaan, baik itu kerajaan Hindu maupun kerajaan bercorak Buddha ataupun Islam. Nah, salah satunya adalah kerajaan Gowa. Kerajaan Goa merupakan kerajaan bercorak Islam. Nah, coba sekarang kalian buka di halaman 69. Di sana ada teks yang berjudul Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa. Kita baca sama-sama ya. Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa yang ke-16. Nama kecil Sultan Hasanuddin adalah I Malambasi. Ketika sudah mengaji, namanya diganti dengan Muhammad Bakir. Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari 1631. Ayahnya bernama I Manuntungi Deng Matola atau Sultan Malikus Said. Ibunya bernama Isabel Tokmo Lakuntu. Pada masa muda, Muhammad Bakir sudah ikut ayahnya untuk melakukan perundingan-perundingan, sehingga beliau belajar ilmu politik, diplomasi,
ilmu pemerintahan, dan ilmu perang. Muhammad Bakir juga mendapat bimbingan dari Karaeng Patingaloang, seorang mangkubumi kerajaan Goa. Karena Muhammad Bakir mempunyai banyak ilmu, berpengetahuan luas, dan pandai berdiplomasi, maka beliau sering dipercaya menjadi utusan untuk mengunjungi daerah dan kerajaan lain. Pada tahun 1653, ayah Muhammad Bakir, Sultan Malikus Said wafat. Pada saat itu, Muhammad Bakir masih berusia 22 tahun. Muhammad Bakir dinobatkan menjadi raja dan berganti nama Sultan Hasanuddin. Meskipun bukan putra mahkota, Sultan Hasanuddin dapat menjadi raja karena amanah Sultan Malikus Said dan persetujuan keluarga kerajaan. Setelah naik tahta, Sultan Hasanuddin terus memperkuat kerajaannya. Sultan Hasanuddin berusaha menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Makassar, yaitu Kerajaan Wajo, Bone, Sopeng, dan Bontang. Sultan Hasanuddin juga memperkuat perdagangan di Makassar. Sultan Hasanuddin berusaha menguasai pulau-pulau sekitar Makassar supaya rempah-rempah tidak lagi dikuasai oleh VOC atau Belanda. Karena VOC menguasai perdagangan di sekitar Makassar, maka terjadilah pertempuran antara Kerajaan Goa dan Belanda. Pertempuran antara Kerajaan Goa dan Belanda berlangsung lama karena sama-sama mempunyai armada yang kuat. Kemudian Belanda melakukan politik adu domba. Belanda menghasut kerajaan-kerajaan di bawah kekuasaan Kerajaan Goa. Pada tahun 1662 terjadi pertempuran antara Sultan Ternate, Sultan Buton, dan Aru Palaka melawan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah raja yang arif dan bijaksana. Maka beliau berusaha menghentikan pertumpahan darah dari kalangan Makassar dan Bugis. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil untuk melawan Belanda. Akan tetapi, usaha Sultan Hasanuddin tersebut mengalami kegagalan. Pada tahun 1666, Belanda yang dipimpin oleh Laksamana Cornelis Spelman datang ke Bantaeng. Bantaeng merupakan gudang makanan bagi kerajaan Goa. Setelah bertahan mati-matian, Bantaeng jatuh ke tangan Belanda. Pada tahun 1667, Spelman datang ke Buton. Benteng Makassar di Pulau Buton dikepung dari segala penjuru. Akhirnya, benteng di Pulau Buton jatuh ke tangan Belanda. Banyak pasukan Makassar yang tertawan oleh Belanda. Tanggal 19 Juli 1667, Belanda menyerang benteng Barombong dengan kekuatan yang besar. Akhirnya, tanggal 23 Oktober 1667, benteng Barombong jatuh ke tangan Belanda. Setelah pertempuran tersebut, Belanda kehabisan tenaga. Mereka ingin berdamai dengan Sultan Hasanuddin. Semula, Sultan Hasanuddin menolak berunding. Akan tetapi, ada beberapa pembesar kerajaan yang menganjurkan untuk berdamai. Dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin menandatangani Perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667. Isi Perjanjian Bungaya sangat merugikan kerajaan Goa. Maka, pada tanggal 12 April 1668, perang terjadi lagi antara kerajaan Goa dan Belanda. Pasukan Belanda menyerang Banteng Sambaupo. Dalam peperangan itu banyak korban berjatuhan dari kedua pihak. Pada awal tahun 1669, Belanda kembali mengajak Sultan Hasanuddin untuk berunding. Sultan Hasanuddin menolak ajakan Belanda. Pada bulan April 1669, Belanda berusaha merebut benteng Sombaupu. Belanda mengerahkan segala kekuatan untuk menguasai benteng Sombaupu.
Pertempuran terjadi selama 2 hari 2 malam. Belanda dapat merebut istana kerajaan Goa. Akan tetapi, meriam anak Makassar diledakkan sendiri oleh tentara Goa. Pada tanggal 24 Juni 1669, benteng Sambaupu jatuh ke tangan Belanda. Belanda menghancurkan benteng tersebut karena takut orang-orang Makassar bangkit lagi. Spelman menawarkan pengampunan kepada pihak yang bersedia kerjasama dengan Belanda. Setelah mengalami kekalahan melawan Belanda, pada tanggal 29 Juni 1669, Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari pemerintahan. Tahta kerajaan diserahkan kepada putranya Amir Hamzah yang masih berumur 13 tahun. Kemudian, Sultan Hasanuddin menjadi pengajar agama Islam sambil terus menanamkan rasa kebangsaan dan persatuan. Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni 1670 dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Gowa di Sulawesi Selatan. Hingga akhir hayatnya, Sultan Hasanuddin tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Karena keberanian dan kegigihan Sultan Hasanuddin melawan Belanda, Belanda memberinya julukan ayam jantan dari timur. Selain kerajaan Gowa, masih banyak kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nih, contohnya yang pertama ada Kerajaan Samudera Pasai. Yang kedua ada Kerajaan Aceh Darussalam. Yang ketiga ada Kerajaan Demak. Yang keempat ada Kerajaan Islam Mataram. Yang kelima ada Kerajaan Gowa. Yang tadi ya. Sebenarnya selain dari 5 kerajaan ini masih banyak kerajaan-kerajaan Islam yang lain. Silakan untuk memperluas pengetahuan kalian bisa cari di internet. Banyak sekali sumber yang bisa kalian cari tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia atau yang ada di Nusantara kita. Nah, kerajaan-kerajaan Islam memiliki peninggalan-peninggalan sejarah yang perlu kita ketahui. Di sini Bunda punya beberapa contoh peninggalan-peninggalan kerajaan dari kelima kerajaan yang sudah tadi Bunda sebutkan. Yang pertama adalah peninggalan-peninggalan kerajaan Samudera Pasai. Nah, peninggalan kerajaan Samudera Pasai yang pertama ada dirham. Kerajaan Samudera Pasai memiliki 2 jenis dirham yang dicetak, yaitu 1 dirham dan setengah dirham. Pada satu sisi dirham tersebut tercetak tulisan Muhammad Malik Al-Zahir, sedangkan di sisi lainnya tercetak tulisan nama Sultan Al-Adil. Dirham banyak digunakan sebagai alat transaksi. Mungkin karena dirham ini terbuat dari 70% emas murni 18 karat, sehingga dirham ini cukup berharga untuk digunakan sebagai alat transaksi. Peninggalan kerajaan Samudera Pasai selanjutnya adalah Cakradonya. Cakradonya merupakan sebuah lonceng yang berupa mahkota besi berbentuk stupa buatan Cina tahun 1409 Masehi. Pada bagian luar cakradonya terdapat sebuah hiasan dan simbol berbentuk aksara Arab dan Cina. Cakradonya ini adalah hadiah dari Kekaisaran Cina kepada Sultan Samudera Pasai. Peninggalan kerajaan Samudera Pasai selanjutnya adalah Surat Sultan Zainal Abidin. Nah, surat ini ditulis menggunakan bahasa Arab. Isinya menjelaskan tentang keadaan Kesultanan Samudera Pasai pada abad ke-16. Selain itu, dalam surat ini juga menggambarkan mengenai keadaan terakhir yang dialami Kesultanan Samudera Pasai setelah bangsa Portugis berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511 Masehi. Lanjut ke peninggalan kerajaan Aceh Darussalam. Yang pertama adalah Masjid Baitur Rahman.
Nah, warisan pertama dan paling terkenal dari kerajaan Aceh adalah Masjid Baitur Rahman. Masjid yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda sekitar tahun 1612 Masehi. Nah, itu masjid ini terletak di pusat kota Banda Aceh. Selanjutnya adalah Taman Sari Gunongan. Taman Sari Gunongan dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Karena cintanya yang besar, Sultan Iskandar Muda memenuhi keinginan Putri Boyongan untuk membangun Taman Sari yang indah ini. Peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam selanjutnya ada Benteng Indrapatra. Nah, benteng ini digunakan sebagai tempat pertahanan melawan penjajah Portugis. Selanjutnya peninggalan Kerajaan Demak. Yang pertama ada Pintu Bledek. Pintu Bledek ini disebut juga pintu petir. Nah, pintu ini merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat pada tahun 1466 oleh Ki Ageng Selo. Dari cerita yang beredar, pintu Bledek ini dibuat oleh Ki Ageng Selo dengan petir yang tersambar memakai kekuatan supranatural yang dimilikinya yang ia tangkap saat ada di tengah sawah. Peninggalan Kerajaan Demak selanjutnya ada Makam Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari 9 Sunan Wali Songo yang berdakwah di sekitar wilayah Jawa. Makam Sunan Kalijaga ini sekarang menjadi sebuah situs yang sering didatangi oleh peziarah dan juga wisatawan dari berbagai wilayah tanah air. Peninggalan kerajaan selanjutnya yaitu dari Kerajaan Islam Mataram. Yang pertama ada Makam Imogiri. Makam Imogiri ini merupakan kompleks pemakaman raja-raja Kerajaan Mataram Islam. Nah, kompleks pemakaman ini letaknya di Pasar Kota Gede. Nah, selanjutnya ada Masjid Agung Negara. Kalau kerajaannya itu bercorak Hindu-Buddha, biasanya peninggalan sejarahnya itu candi ya. Tapi kalau kerajaan-kerajaan Islam, peninggalan sejarahnya pasti masjid. Nah, salah satunya adalah peninggalan Kerajaan Mataram Islam, yaitu Masjid Agung Negara. Nah, selanjutnya peninggalan Kerajaan Goa. Yang pertama, ada Masjid Dua Katangka. Nama Masjid Dua Katangka adalah Masjid Al-Hilal. Nah, Masjid Al-Hilal ini merupakan salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan. Dibangun pada 1603 Masehi, letaknya berada di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dekat dengan batas Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Peninggalan kerajaan Goa selanjutnya yaitu Batu Palantikan. Nah, letak Batu Palantikan berada di dalam kompleks makam Raja-Raja Goa. Dulu, Batu Palantikan ini disebut Batu Tumanurung. Disebut Batu Pelantikan karena di tempat ini konon sebagai tempat ritual pelantikan Raja-Raja Goa. Nah, peninggalan kerajaan Goa selanjutnya Istana Tamalate. Nah, arsitektur bangunan ini terbuat dari kayu besar. Letaknya berada di kota Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Istana Tamalate yang saat ini berdiri kokoh memang bukan merupakan istana asli, tetapi hanya replika. Meskipun begitu, beberapa serpihan bangunan aslinya masih tersisa. Nah, setelah kita mengulas tentang sejarah, kita beralih ke masa sekarang ya. Kita akan mengenal seorang pemuda berprestasi yang bernama Jendi Pangabean. Ada yang sudah mengenal tentang Jendi Pangabean? Nah, Jendi Pangabean ini
adalah seorang atlet perenang yang memiliki keterbatasan fisik. Tapi walaupun memiliki keterbatasan fisik, Jendi Pangabean tidak menyurutkan semangat kerja kerasnya untuk berlatih sehingga sampai sekarang banyak sekali prestasi yang sudah dia raih dalam skala nasional maupun internasional. Walaupun memiliki keterbatasan fisik, Jendi Pangabean sudah berhasil mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Nah, sekarang kalian buka halaman 73 di buku tematiknya. Nah, di sana ada teks yang berjudul tentang Jendi Pangabean. Kita baca sama-sama ya. Jendi Pangabean. Jendi Pangabean lahir pada tanggal 6 Juni 1991 di Sugiwaras, Muara Enim, Sumatera Selatan. Pada saat lahir, Jendi keadaannya normal seperti anak pada umumnya. Namun ketika berusia 12 tahun, Jendi mengalami kecelakaan dan kakinya harus diamputasi. Ketidaksempurnaan fisik tidak menjadi halangan bagi atlet Jendi Pangabean untuk meraih prestasi. Meskipun ia hanya mempunyai satu kaki, ia berhasil mengukir prestasi sebagai atlet renang di berbagai turnamen olahraga nasional maupun internasional. Kekurangan fisik Jendi tidak menyurutkan dirinya untuk menjalani hidup. Jendi terus belajar berenang bersama teman-teman sekampung dan terus berlatih di sungai dekat rumahnya ketika duduk di bangku SMU. Jendi mendapatkan informasi tentang bagaimana menjadi atlet penyandang cacat. Pada tahun 2012, Jendi mulai meniti karirnya. Ia tampil di Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas ke-14 di Riau. Jendi meraih 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Tahun 2013 di Para Games Myanmar, ia memperoleh 2 emas dan 1 perak serta memecahkan rekor 50 meter gaya punggung. Dan tahun 2015 pada Para Games Singapura, kembali Jendi meraih 3 emas, 2 perak, dan 1 perunggu, serta memecahkan rekor 100 meter gaya punggung dan 200 meter gaya ganti. Pada tahun 2016, pada Peparnas ke-15 di Bandung, Jendi juga meraih 3 medali emas di nomor 200 meter gaya bebas, 100 meter gaya punggung, 200 meter gaya ganti, dan memecahkan rekor renang di nomor itu. Sekarang, Jendi bekerja sebagai pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga di Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini, ia tengah mengikuti pelatnas di Solo untuk persiapan Asian Para Games 2017 di Malaysia serta Asian Para Games 2018 di Indonesia. Jendi bermimpi akan terus berprestasi dan mengibarkan bendera merah putih. Nah, salah satu sikap yang dimiliki Jendi Pangabean adalah kerja kerasnya ya. Sikap tersebut sesuai dengan sila kelima Pancasila. Apa bunyi sila kelima Pancasila? Masih ingat? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila itu dilambangkan dengan padi dan kapas. Makna yang terkandung dari sila kelima Pancasila, yang pertama, adil. Adil adalah sesuatu yang sesuai dengan keadaan, berarti tidak harus sama. Bukan berarti adil itu harus sama ya, tapi menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan. Yang kedua adalah suka bekerja keras. Yang ketiga adalah mengakui kedaulatan bangsa sendiri. Yang keempat, beranggapan bahwa bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Nah, itu adalah makna yang terkandung dari sila kelima Pancasila. Nah, sekarang waktunya bernyanyi. Kemarin-kemarin kita sudah mengetahui ya, kalian sudah tahu beberapa lagu nasional Indonesia. Nah, hari ini kita tambah satu pengetahuan lagu lagi yang berjudul Hari Merdeka. Kita nyanyi dulu sama-sama ya.
Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan dalam memahami ilmu. Nah, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.